Hari ini kita masuk materi turunan atau disebut juga dengan yang namanya diferensial. Jadi kalau misalnya ada sebuah fungsi fx itu sama dengan y, maka untuk mencari turunan pertamanya nanti boleh kita gunakan simbolnya f aksen x, boleh juga y aksen, atau boleh juga dy per dx. Jadi salah satu dari tiga ini boleh kita pilih. Dengan menggunakan konsep limit, maka rumus yang akan kita gunakan nanti limit h menuju 0 dari fx tambah h dikurang fx per h. Oke, contoh. Misalnya carilah turunan pertama daripada si fx atau simbolnya f aksen x dari fungsi fx sama dengan 4x kuadrat. Ya, untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka pertama sekali yang mau kita cari adalah berapakah nilai dari fx tambah h. Ya, jadi untuk mencari nilai fx tambah h, maka setiap x yang terdapat pada fungsi f x itu kita ganti jadi x tambah h. Maka fx tambah h-nya sama dengan 4x kuadrat. X-nya tadi kita ganti jadi x ditambah h. Ini kita pangkat 2. Setelah itu langsung kita jabarkan. Berarti 4 x tambah kuadrat kita kuadratin, x kuadrat 2 kali x dikali h, hasilnya 2xh ditambah dengan h kuadrat. Oke, 4-nya kita kalikan ke dalam, berarti hasilnya menjadi 4x kuadrat ditambah 8xh ditambah 4h kuadrat. Inilah nilai daripada si fx tambah h. Langsung kita masukkan rumus, maka turunan pertama daripada si fx. Nah, di rumus tadi dibuat apa? Di situ limit h menuju 0 dari fx tambah h. X tambah h yang sudah kita dapat adalah 4x kuadrat ditambah 8xh ditambah dengan 4h kuadrat dikurang dengan si fx. Fx-nya diketahui 4x kuadrat. Semuanya kita buat dalam bentuk per h-nya. Oke, dari sini ada yang bisa kita habiskan. Karena ini sama-sama 4x kuadrat, jika kita dikurang hasilnya sama dengan 0. Maka sisanya adalah limit h menuju 0 dari si 8xh ditambah 4h kuadrat per h. Iya. Oke. Karena di sini h pangkat 1, di sini pangkat 2, maka boleh kita keluarkan ke kiri pangkat yang terkecil. Pangkat terkecil adalah si h. Nah, berarti h sisalah nanti 8x ditambah dengan 4h per h. Oke, hanya di sini boleh kita coret. Maka sisalah dia limit h menuju 0 dari 8x ditambah dengan 4h. Kalau bentuknya sudah seperti ini, sudah langsung kita substitusikan nilai h-nya sebesar 0. Berarti sama dengan 8x ditambah 4 kali h, hanya 0. 4 kali 0 sama dengan 0, maka sisa 8x. 8x itulah turunan pertama daripada si fx. Untuk memahaminya lagi, kita masuk contoh yang kedua. Misalnya di sini contohnya, carilah turunan pertama daripada fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 2. Oke, penyelesaiannya ini sama seperti soal nomor 1 yang sudah saya buat tadi. Maka pertama sekali yang mau kita cari adalah nilai daripada si fx tambah h. Ya, untuk mencari nilai fx tambah h-nya, maka setiap x pada fungsi fx itu kita ganti jadi fx tambah h. Maka hasilnya menjadi 2x kuadrat. X-nya kita tukar jadi x tambah h. Ini kita pangkat 2. Dikurang 3x. X-nya tadi x tambah h. Ini lagi kita lanjut tambah dengan 2. Oke, tinggal kita sederhanakan. Maka 2 dalam kurung x tambahannya kita sederhanakan, kita pangkat 2 kan. Berarti x kuadrat 2 kali x dikali h, hasilnya 2xh. Suku kedua kita pangkat 2, berarti ditambah dengan h kuadrat. Negatif 3 kali x, negatif 3x, negatif 3 kali h, hasilnya negatif h. Kita tambah lagi dengan 2. Oke, masih bisa kita sederhanakan lagi. 2-nya kita kalikan ke dalam. Maka hasilnya 2x kuadrat ditambah 4xh, ya, ditambah dengan 4xh, ditambah lagi dengan 2h kuadrat dikurang dengan 3x dikurang 3h ditambah dengan 2. Inilah nilai daripada si fx tambah h. Setelah sudah dapat nilai fx tambah h-nya, tinggal kita masukkan ke rumus.
Sehingga kita peroleh turunan pertama daripada si fx dengan menggunakan konsep limit tadi yang sudah Bapak buat. Maka hasilnya limit h menuju 0 dari fx tambah h. Fx tambah h-nya yang sudah kita dapat adalah 2x kuadrat ditambah dengan 4xh ditambah 2h kuadrat dikurang 3x dikurang 3h ditambah dengan 2. Ini fx tambahannya dikurang dengan fx. Fx-nya sudah diketahui di soal sebesar 2x kuadrat dikurang 3x ditambah dengan 2. Semuanya tadi kita buat dalam bentuk per h. Oke, ini masih boleh kita sederhanakan. Limit h menuju 0 ya. Di sini 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat berarti boleh habis. Selanjutnya negatif 3x dikurang negatif 3x berarti negatif jadi positif. Sehingga negatif 3x ditambah 3x juga habis. Selanjutnya 2 dikurang 2 juga itu habis. Maka yang sisa adalah 4xh ditambah dengan 2h kuadrat dikurang dengan 3h per h. Oke, selanjutnya ini juga masih boleh kita sederhanakan. Hasilnya adalah di sini ada si h, ini ada h kuadrat, ini ada si h. Pangkat terkecilnya adalah pangkat 1, berarti hanya boleh kita keluarkan ke kiri. Maka yang tinggal adalah 4x ditambah 2h. Nah, ini 3h hanya tadi sudah keluar, tinggal dikurang 3 per h. Ya. Dari sini hanya boleh kita coret. Nah, maka yang sisa adalah limit h menuju 0 dari 4x ditambah dengan 2h dikurang dengan 3. Oke, setelah ini udah boleh langsung kita substitusikan nilai h-nya sebesar 0. Maka hasilnya sama dengan 4x ditambah 2 kali h-nya tadi sebesar 0 dikurang dengan 3. 2 kali 0, 0. Maka dapatlah f aksen daripada si x itu nanti 4x dikurang dengan 3.